Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebelum panitia korban ini dibubarkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami informasikan kembali bahwa kemarin kita menyembelih 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kemudian dalam pendistribusiannya yang tercatat dalam catatan saya, kita telah membagikan kepada 250 mustahik korban. Kemudian untuk evaluasi yang pertama terkait dengan, mungkin tujuan evaluasi ini adalah sebagai referensi siapapun yang menjadi panitia tahun depan bisa dijadikan referensi ya. Yang pertama tentang penulisan banner. Dalam penulisan banner itu seharusnya ditambahkan kata plus operasional. Apa fungsinya? Kalau kita menambahkan plus operasional, jadi setelah kita survei harga sapi, misalkan harga sapi 21 juta ya, misalkan kita tambahkan 100 ke 200 ya, misalkan 21 juta harga sapi dibagi dengan 7, totalnya 3 juta. Kita pengen ambil biaya operasional berapa? 100 ke 200. Kalau 100 tinggal kita tambahkan 100, sehingga setiap orang kenanya 3 juta 100. Nah, di dalam banner ditulis harga sapi plus operasional 3 juta 100. Fungsinya apa biaya operasional? Banyak sekali. Salah satunya adalah biaya konsumsi. Karena biaya konsumsi itulah yang biaya sangat banyak dalam kegiatan kurban. Yang kedua ini adalah masalah penerimaan mukorib. Ketika ada para mukorib daftar kurban ya, yang menerima pendaftaran ini siapapun orangnya, nanti dimintain permintaannya. Pak meminta apa? Kalau pengalaman kemarin, biasanya setiap mukorib itu dapatnya 3 kilo. Pak minta tambahan enggak? Minta tambahan bungkusan, minta tambahan kaki atau apa? Oh, tidak ada. Ya alhamdulillah tidak ada. Berarti ada ikhlas. Itu bagus. Kalaupun ada, dicatat. Oh, si bapak A dia minta kaki. Oh, dia minta 2 bungkus, 3 bungkus. Dicatat. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita nanti sudah penyembelihan, data ini tidak kita telepon lagi, tidak kontak lagi ke para mukorib. Nah, sehingga enak, sudah ada datanya. Kemudian yang ketiga, kita membentuk koordinator mukorib. Jadi kita harus memiliki koordinator mukorib dan orangnya harus ditunjuk dan harus siap. Apa fungsinya? Sebagai koordinator mukorib, dia tim koordinator para mukorib, memastikan bahwa permintaannya itu terrealisasi, terlaksana, mengkoordinasikan teknisnya seperti apa, mekanisme seperti apa. Ketika data sudah ada, permintaan mukorib sudah ada, misalkan ya, sapi pertama disembelih das, kemudian dikulitin. Oh, ternyata dari data sapi pertama ini ada orang yang minta kaki. Nah, koordinator inilah fungsinya. Pak Le, mukorib minta kaki, mukorib A minta kaki, tolong isikan. Oke. Pasti para pengulit ini nanti menyisihkan kakinya, diserahkan kepada koordinator mukorib. Nah, sama koordinator mukorib diserahkan kepada pengantongan. Ini bagian A, dia minta kaki. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia minta kantongan, dia mintanya sama pengantongan. Mbak, pengantongan si A minta 2 kantong. Oke, disisihkan para mukorib. Atas nama A, atas nama B, dia minta 2 kantong. Seperti itu fungsinya sebagai koordinator mukorib.
Dan kalau ini tidak ada, pengen kegiatan di perjalanan lancar ya harus ditunjuk orangnya. Kemudian yang keempat adalah ketua mendata panitia. Jamaah sekalian, jadi ketika di hari H, kenyataannya antara panitia yang kita bentuk panitia asli ini dengan panitia yang ada di lapangan itu beda. Makanya panitia itu nanti harus mendata kembali. Nah, cara mendata itu dia mengasih bed, mereka data, sehingga mereka tahu berapa jumlah panitia. Fungsinya di sini terakhir ini. Yang terakhir ini adalah estimasi pembagian daging. Ini yang paling puyeng, ini yang paling susah, yang paling sulit ini. Kayak tebak-tebakan ya, pasti tidak pasti. Tapi ada titik amannya. Caranya begini. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita melihat sapi, misalkan ada 6 sapi ya, di rata-rata itu beratnya berapa kilo satu sapi. Misalkan ada yang 75 kilo, ada yang 150, di rata-rata aja misalkan 90 kilo ya, ketemu 90 kilo dikali 6 berarti berapa? 540. Setelah 540 estimasi daging sapi ketemu, maka dikurangin dengan mukorib. Kalau 6 sapi, mukoribnya berarti berapa? Kalau patungan berarti itu satu sapi kan 7 dikali 6 42 mukorib. Satu mukorib dapat 3 kilo, 42 dikali 3 sekitar 126. Nah, penggunanya lagi ditambah, penggunanya lagi dari permintaan mukorib. Nah, mukorib itu minta berapa kantong, yang sebaik kantong-kantong, karena ada satu mukorib 3 kilo, ada yang berapa jumlah. Misalkan ternyata mukorib ada total mukorib minta misalkan 22 kantong, ya kita jumlah lah. Di sini yang terakhir, selain mukorib itu ada panitia. Panitia itu lain daripada mustahil. Maksudnya apa? Di sini mustahil nanti kita bertanya sendiri dan panitia sendiri. Kalau misalkan panitianya ada 50 orang, ya kita jumlahkan. Nah, tadi kan total berat daging 540 dikurangi pengurangnya dari mukorib, permintaan mukorib dan panitia, totalnya misalkan 190. Berat daging dikurangi total itu kita ketemu misalkan 342. Nah, 342 ini dibagi ke misalkan mustahilnya 250, dibagi 245, ketemulah sekitar 1,3 kilo atau sekian. Nah, apakah kita yakin berani mengambil 1,3 kilo? Jangan, kita ambil titik aman 1,2. Saya berani, kalau 1,2 berani. Yang jelas data panitia itu jelas. Itu ya, itu trik. Kok trik sih? Itu adalah salah satu dari referensi untuk kurban tahun depan, evaluasi dari kami. Dan yang terakhir, untuk menghindari keamanan daging itu kalau bisa dimasukin di kantong. Setelah kita hitung ada dapat 20 bungkus, kita masukin kantong. 20 bungkus kita masukin kantong, kita ikat, itu insyaallah aman. Dan yang terakhir dari saya selaku panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mukorib, para donatur, para anggota panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan atas keikhlasan kita,
Allah membalas kebaikan yang berlipat ganda kepada kita semua dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin. Dan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak kekurangan, karena saya selaku manusia pasti tidak luput dari dosa. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.